Episode 88. Hari sudah mulai malam ketika Elijah tertidur nyenyak setelah selesai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Raihan memandang istrinya yang tertidur dengan selimut menutupi tubuh polos mereka. Sungguh ia merasa bahagia karena bisa memiliki Elijah seutuhnya sebagai seorang istri dan pendampingnya seumur hidup. "Cup, terima kasih sayang, saya sangat mencintaimu," ucap Raihan setelah mencium kening Elijah. Raihan mengambil ponselnya untuk memesan baju dan makanan online dengan jasa kurir sebagai pengantarnya. Setelah menaruh ponsel, Raihan kembali memandang istrinya yang masih memejamkan mata. Raihan sangat mencintai Elijah. Hanya Elijah seorang yang bisa membuatnya bersemangat. Tak berapa lama Elijah mulai terbangun, mengerjapkan matanya. "Kak Rai, kenapa melihatku seperti itu?" ucap Elijah bangun menyikap selimut dari tubuhnya, hendak beranjak dari ranjang tapi seketika diurungkannya karena ia kaget baru menyadari kalau tubuhnya masih polos. "Kak Rai, jangan lihat, cepat tutup mata kakak," ucap Elijah malu. Wajahnya sudah memerah seperti tomat dengan segera mungkin kembali menutupi tubuhnya dengan selimut. Raihan hanya tersenyum menyeringai melihat tingkah istrinya itu. "Sayang, kenapa harus tutup mata? Saya sudah lihat semuanya. Bahkan saya," ucap Raihan terhenti seketika karena Elijah sudah membuka mulutnya. "Kak Rai," teriak Elijah benar-benar merasa malu. "Saya sangat mencintai kamu sayang," ucap Raihan memegang tangan Elijah yang membungkam mulutnya kemudian mencium punggung tangan itu. "Terima kasih ya sayang, kamu sudah menjadi istri saya seutuhnya." Elijah terdiam dengan perlakuan Raihan yang begitu tulus padanya. "Sayang, apa kamu mencintai saya?" Pertanyaan itu ragu-ragu Raihan lontarkan pada istrinya karena selama ini ia tidak pernah mendengar Elijah mengatakan cinta padanya. Elijah tidak tahu harus menjawab apa karena itu ia tidak tahu apa arti cinta itu. Yang ia tahu hanyalah ia sangat menyayangi Raihan, ingin selalu bersama Raihan dan hanya Raihan seorang yang boleh menyentuh dirinya. "Sayang," Raihan menakuk wajah Elijah, "apa kamu mencintai saya?" Pertanyaan itu kembali Raihan lontarkan pada Elijah. "Elijah sayang sama Kak Rai," jawab Elijah. Raihan menghela napasnya entah ia harus senang atau tidak karena ia bingung dengan jawaban Elijah yang masih ambigu. Elijah tidak tahu cinta itu seperti apa. Yang jelas Elijah sangat menyayangi kakak. Elijah ingin selalu bersama kakak. Elijah ingin menghabiskan sisa hidup Elijah hanya bersama Kak Rai. Ucap Elijah membuat Raihan bahagia. Ia tidak perlu pernyataan cinta Elijah lagi karena jawaban Elijah itu saja sudah lebih dari cukup baginya. Raihan meraih tubuh polos Elijah yang tertutup selimut dan memeluknya erat. "Sayang, saya sangat mencintaimu. Berjanjilah padaku tidak boleh ada kata pisah atau cerai di antara kita," ucap Raihan masih memeluk Elijah. "Elijah janji kak." Mereka berdua larut dalam pelukan itu. "Kak, Elijah lapar," ucap Elijah ketika Raihan mulai kembali mencium ceruk leher Elijah. "Ah, maaf sayang." Raihan menghentikan ciumannya. "Saya sudah memesan makanan online dan juga baju untukmu. Sebentar lagi pasti ada kurir yang mengantar," ucap Raihan. "Oh iya kak, Elijah harus segera kembali. Nanti Mami Nancy akan sangat khawatir." Elijah baru ingat kalau ia sejak pagi keluar dan sekarang hari sudah mulai larut, pasti Nancy akan khawatir dan ia takut kalau mominya itu akan menghubungi Ron jika dirinya belum kembali. "Sayang, kamu telepon saja ibunya Ron itu, bilang padanya kamu masih rindu pada sahabatmu dan ingin menginap di rumah sahabatmu," pinta Raihan yang jujur tidak ingin berpisah dari Elijah. Elijah sejenak berpikir, "Sayang, ayolah malam ini kamu menginap di sini ya." Raihan berusaha membujuk Elijah sembari bangun memakai kembali celana dan kaos singletnya. "Baiklah," ucap Elijah kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Nancy. Ia meminta izin Nancy untuk menginap di rumah sahabatnya. Meskipun sedikit berat, Nancy mengizinkannya karena ia ingin Elijah bahagia dan mumpung Ron masih belum kembali. Elijah menaruh ponselnya ketika selesai menghubungi Nancy. "Elijah ingin mandi kak," ucap Elijah hendak turun dari ranjang dengan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tapi seketika ia membulatkan mata. "Kak Rai, kenapa ada darah di spray?" Elijah berpikir tidak mungkin jika ia datang bulan karena belum tanggalnya. Raihan tersenyum melihat kepolosan Elijah. "Sayang, itu tanda kesucian kamu yang sudah kamu berikan buat saya." Elijah mengernyitkan dahi. "Dari mana Kak Rai tahu?" tanya Elijah. "Sayang, apa saya harus ceritakan kejadian tadi?" Raihan menyeringai. "Stop, jangan diteruskan Kak Rai mesum," teriak Elijah sembari turun dari ranjang menuju kamar mandi dengan langkah sedikit tertatih, menahan sakit yang ia rasakan akibat ulah Raihan. Melihat itu, Raihan menjadi tak tega. "Sayang, berhenti," teriak Raihan kemudian menghampiri Elijah dan seketika ia menggendong istrinya itu. "Kak Rai, Elijah bisa berjalan sendiri?"
Elijah berusaha turun dari gendongan Raihan, tapi Raihan tidak mempedulikannya. Ia tetap menggendong istrinya itu sampai dalam kamar mandi. "Sayang, kamu bisa kan mandi sendiri? Atau mau saya mandiin?" ucap Raihan membuat Elijah mendorong tubuhnya keluar dari kamar dan mengunci dari dalam. Raihan tergelak melihat tingkah istrinya. Hampir setengah jam Raihan menunggu istrinya yang berada di dalam kamar mandi. Makanan dan pakaian Elijah pun sudah diantar oleh kurir. Ponsel Raihan berbunyi tanda panggilan masuk dari temannya yang ia kirimkan foto dan video lemari pintu ruangan rahasia Ron. Raihan menerima panggilan itu dan berbicara dengan temannya. Elijah sudah menyelesaikan mandinya. Ia kembali mengenakan kemeja Raihan saat keluar dari kamar mandi. "Sayang, saya mau mandi, kamu makan dulu ya," ucap Raihan setelah menutup teleponnya. Elijah mengangguk. Raihan pun bergegas ke kamar mandi. Selesai mandi, Raihan menghampiri dan duduk di samping istrinya yang sedang asik menikmati makan malamnya karena seharian ia belum makan. "Sayang, tadi temanku sudah menelpon. Ia bilang kalau salah satu dari sekian banyak buku-buku yang berada di lemari itu adalah kuncinya. Kamu bisa menekan buku itu sehingga pintu ruangan rahasia itu terbuka," ucap Raihan menjelaskan. Elijah hanya mengangguk, tanda mengerti sembari meneruskan makanannya karena ia masih sangat lapar. "Makanlah yang banyak sayang, nanti setelah makan saya ingin mengajak kamu olahraga malam," ucap Raihan menyeringai sembari membelai lembut rambut Elijah. "Olahraga malam?" Episode 89. Pagi hari mentari sudah bersinar menggantikan posisi bulan yang berjaga di malam hari. Raihan dan Elijah kembali tertidur setelah menjalankan sholat subuh bersama. Saat pukul 8 pagi, Elijah terbangun merasakan lelah pada tubuhnya karena semalam Raihan benar-benar mengajaknya olahraga malam lagi. Ia terus memandangi suaminya, sungguh laki-laki tampan di hadapannya ini tidur seperti tidak merasakan lelah sedikit pun. "Sayang, kenapa memandangiku seperti itu? Apa masih kurang yang semalam?" ucap Raihan masih memejamkan mata menggoda istrinya itu. "Kak Rai sudah bangun?" kaget Elijah. Kak Rai selalu saja bikin Elijah malu di depan kakak. Kesal Elijah menggeser tidurnya merubah posisi menjadi memunggungi Raihan. Melihat tingkah istrinya itu, Raihan tergelak. "Sayang, kenapa mesti malu sama suami sendiri? Saya sangat mencintaimu. Saya tidak ingin ada rasa canggung dan malu di antara kita karena saya adalah suamimu," ucap Raihan memeluk Elijah dari belakang. "Kak Rai, apa sayang?" jawab Raihan sembari memejamkan mata, mengeratkan pelukannya. "Kak, entah mengapa, Elijah merasa sebenarnya Paman Ron itu orang yang baik. Hanya saja entah seperti ada kebencian serta dendam yang dia pendam dan itu ditunjukkan pada Kak Rai sekeluarga," ucap Elijah yang mengingat ucapan Ron pada dirinya saat hilang ingatan. Raihan mengucup pipi Elijah. "Sayang, kenapa kamu memuji Ron membuat saya cemburu?" ucap Raihan mendapat pukulan lembut dari tangannya yang melingkar di perut Elijah. "Elijah serius?" Elijah berdecak membuat Raihan menghela napas. "Entahlah sayang, sejak pertama kali bertemu dengan Ron, saya juga melihat itu. Entah kebencian apa yang dia pendam pada saya tidak pernah merasa mengenalnya." Raihan juga merasa bingung dengan Ron yang mengusik kehidupannya, ditambah lagi Ron yang juga terlihat sangat mencintai istrinya. "Kak," ucap Elijah yang membuyarkan lamunan Raihan. "Apa sayang?" Raihan masih merasa nyaman dengan posisinya yang tidur sembari memeluk erat istrinya. Elijah harus kembali sekarang sebelum Paman Ron kembali. Elijah beralih merubah posisinya menghadap pada Raihan. Tatapan mata itu bertemu dan cup. Elijah pertama kalinya berinisiatif mencium kening Raihan. Hati Raihan seketika berbunga dengan momen langka itu. Ia pun membalas menghujani Elijah dengan ciuman bertubi-tubi hingga membuat Elijah berteriak, "Ampun kak, ampun." Keduanya tertawa bahagia. Elijah saat ini sudah kembali ke kediaman Ron setelah diantar Raihan secara sembunyi-sembunyi. "Sayang, kamu sudah kembali?" tanya Nancy saat Elijah sudah berada di dalam rumah. "Mommy, maaf, saya membuat Mommy cemas," ucap Elijah pada Nancy. "Tidak apa-apa sayang, kamu sudah makan?" "Sudah Mom." "Ya sudah, kamu istirahat dulu. Kalau butuh apapun cari Mommy di kamar ya sayang," ucap Nancy pada Elijah yang mengangguk. Elijah beranjak menuju ke ruangan kerja Ron ketika Nancy sudah meninggalkannya. Elijah membuka pintu ruang kerja Ron dan melangkah masuk. Seperti kata teman Raihan, Elijah mencari buku kunci itu dengan memilah satu persatu buku-buku yang ada di lemari itu, dan ternyata benar ada satu buku yang tidak bisa diambil. Elijah mulai menekan buku itu hingga lemari bisa bergeser sendiri. Elijah perlahan berjalan memasuki ruang rahasia yang mulai tampak sebuah lorong dengan sedikit pencahayaan. Elijah terus melangkah menelusuri lorong-lorong itu.
Elijah begitu heran kenapa bisa ada ruang seperti ini di kediaman Ron. Elijah terus berjalan hingga akhirnya menjumpai sebuah pintu dan mulai membukanya. Seketika Elijah membulatkan mata membungkam mulutnya tidak percaya dengan penglihatannya. Terdapat bermacam-macam jenis senjata api termasuk senjata api rakitan di dalam ruangan besar itu. Elijah sejenak berpikir apa yang harus ia lakukan. Elijah pun mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia mulai menekan tombol video dan merekam semua yang ada dalam ruangan besar itu. Elijah masih tidak percaya kalau Ron ternyata mempunyai bisnis gelap senjata api. Selesai merekam, Elijah beralih melihat ada sebuah pintu. Ia mulai bergegas membuka pintu itu. Elijah begitu terkejut karena pintu itu ternyata menghubungkan dengan sebuah jalan keluar yang terdapat kendaraan truk sebagai pengangkut. Elijah melangkahkan kakinya, hendak melihat lebih jauh lagi tempat itu, tapi seketika langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar langkah kaki dan suara orang berbicara.